Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Isma Rohmatun-Nisa, mahasiswi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 4. Baik, video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum oleh Bapak Aris Iskandar. Nah, kali ini adalah mereview makalah atau mereview materi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Langsung saja, makalah ini pada umumnya berisi daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka sebagai referensi. Langsung saja pada isinya, yaitu pembahasan. Pertama, pengertian kurikulum dan pengembangannya. Nah, kurikulum itu adalah sebuah sistem pendidikan yang lebih dari sekedar daftar mata pelajaran. Merupakan rencana pembelajaran yang komprehensif dan terencana yang mendefinisikan apa yang akan dipelajari siswa, bagaimana mereka akan mempelajarinya, dan bagaimana keberhasilan pembelajaran mereka akan diukur. Berikut ada pemahaman tentang kurikulum yang dari berbagai perspektif dan komponennya. Yang pertama ada perspektif filosofis, yaitu oleh filsafat pendidikan yang mendasari sistem pendidikan tersebut. Yang kedua adalah perspektif sosiologis, itu tentang kurikulum yang harus efektif dan relevan dengan konteks sosial budaya siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah perspektif psikologis, yaitu menekankan bagaimana siswa belajar. Kurikulum yang baik juga mempertimbangkan tahapan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Yang keempat adalah komponen kurikulum. Itu terbagi beberapa komponen utama. Pertama, tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi kurikulum, dan sumber belajar. Yang kelima adalah jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum itu ada beberapa, diantaranya adalah kurikulum nasional yang dikembangkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional. Yang kedua adalah institusional, kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga pendidikan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Yang ketiga adalah kurikulum tersembunyi atau nilai, norma, sikap yang dipelajari siswa secara tidak langsung melalui lingkungan, sekolah, dan interaksi sosial. Yang keempat ada kurikulum ekstrakurikuler, kegiatan di luar kelas yang bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan siswa. Selanjutnya itu ada pengembangan kurikulum. Itu adalah proses berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak termasuk guru, ahli pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Berikutnya materi konsep dasar pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum itu secara umum ya, bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua menyesuaikan dengan kebutuhan, yang ketiga mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya adalah komponen pengembangan kurikulum. Nah, di komponen pengembangan kurikulum ini juga ada beberapa komponen penting, yaitu seperti yang pertama adalah tujuan, harus jelas, terstruktur, dan sesuai dengan visi misi pendidikan. Yang kedua materi. Nah, itu harus relevan, aktual, mendalam, serta sistematis dan menarik. Yang ketiga metode, itu bervariasi, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Yang keempat adalah evaluasi, untuk menilai efektivitas kurikulum dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini didasari pada prinsip-prinsip seperti berikut. Yang pertama itu relevansi, yang pastinya relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu adaptif terhadap perubahan dan inovasi. Yang ketiga, ada kontinuitas, yaitu kurikulum yang berkesinambungan dan terintegrasi antara jenjang pendidikan. Yang keempat, efektivitas, kurikulum yang efektif dalam mencapai pendidikan. Yang kelima, efisiensi, yang harus efisien dalam penggunaan sumber daya. Berikutnya adalah model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum itu ada beberapa. Yang pertama model Tiller, model Taba, model Oliva. Model Tiller ini berfokus pada tujuan, pemilihan pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, dan evaluasi. Model Taba itu berfokus pada analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan materi, pengorganisasi materi, pemilihan pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, dan evaluasi.
Model Oliva itu model yang komprehensif, mencakup 12 komponen yang saling terkait. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ada filosofi pendidikan, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik peserta didik, kebijakan pemerintah. Itu. Berikutnya adalah fungsi pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini memiliki peran yang penting dalam sistem pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan mutu pendidikan. Contohnya seperti melakukan revisi kurikulum secara berkala untuk memasukkan materi baru yang relevan. Yang kedua, penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya menyediakan berbagai pilihan program studi atau mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, menjawab tantangan zaman. Contohnya mengintegrasikan materi tentang literasi digital, kewirausahaan, dan keterampilan abad ke-21 dalam kurikulum. Yang keempat adalah mencapai tujuan pendidikan nasional. Contohnya, seperti memasukkan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam kurikulum untuk membentuk peserta didik yang berintegrasi dan berkepribadian baik. Yang kelima, mengakomodasi keberagaman. Contohnya menyediakan materi ajar yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi. Contohnya adalah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project based learning, dan pembelajaran aktif. Yang ketujuh, evaluasi dan penilaian. Contohnya adalah menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, observasi, portofolio, dan presentasi untuk menilai kemampuan peserta didik secara komprehensif. Baik teman-teman, itulah revisi dari materi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.